Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Humaira, NIM 17040301. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan tentang pengukuran kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran penilaian kinerja. Pengukuran kinerja atau performing measurement adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Trimindarti adalah penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Selanjutnya, pengertian kinerja non-keuangan adalah kinerja atau keberhasilan yang dinilai tidak berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang. Contohnya itu kehadiran pegawai, kualitas produk, kepadatan telepon atau telepon density, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien menurut Munawir. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya. Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan dan metode EVA. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan informasi. Posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan. Dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Tujuan pengukuran kinerja keuangan ialah yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dan yang keempat untuk mengetahui tingkat stabilitas. Manfaat pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama itu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. Dan yang keempat, menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Selanjutnya, tahapan menganalisis kinerja keuangan. Pertama, melakukan review terhadap laporan keuangan dan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu time series analysis dan cross-section approach. Keempat, melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini, analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahapan tersebut. Selanjutnya, dilakukan penafsiran untuk melihat masalah-masalah yang dialami perusahaan. Kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah ditemukan. Pada tahap terakhir, setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input agar apa yang menjadi kendala bisa diatasi. Selanjutnya, ada implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja meliputi 4 langkah, yaitu mendefinisikan strategi, kemudian didefinisikan scorecard agar cita-cita organisasi dinyatakan secara eksplisit dan targetnya telah ditetapkan. Departemen fungsional pada suatu unit bisnis perlu memiliki scorecard tersendiri dan diselaraskan dengan unit di bawahnya. Yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran strategi.
Organisasi harus mengembangkan ukuran-ukuran strategi, tetapi harus fokus pada yang penting-penting saja, sehingga manajemen tidak melihat banyak indikator pada dashboard organisasi, tetapi harus dilihat ukuran sebab akibatnya. Ketiga, mengintegrasikan ukuran strategi ke dalam sistem manajemen. Scorecard harus diintegrasikan dengan struktur formal dan non-formal dari organisasi, budaya, dan praktek sumber daya manusia. Dan keempat, meninjau ukuran strategi dan hasilnya secara berkala. Scorecard harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu yang pertama keuangan, contohnya itu margin laba, ROA, arus kas, dan lain-lain. Yang kedua pelanggan, contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan atau CIC. Yang ketiga, bisnis internal, contohnya itu retensi karyawan, pengukuran waktu siklus. Dan yang keempat, inovasi dan pembelajaran, seperti persentase penjualan produk baru. Balance Scorecard bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategi yang berbeda dengan pencapaian cita-cita untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. Selanjutnya ada kesulitan atau kelemahan Balance Scorecard. Yang pertama itu, kadangkala terdapat korelasi yang buruk antara ukuran keuangan dengan non-keuangan karena tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian target non-keuangan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan ukuran-ukuran yang mewakili kinerja masa depan. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Bukan hanya manajer senior yang terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga mendapatkan tekanan tentang kinerja keuangan perusahaan. Akibatnya, tekanan ini akan mengurangi perhatian terhadap ukuran non-keuangan dalam jangka waktu panjang. Atas kinerja keuangan ini diberikan insentif sehingga manajer lebih peduli terhadap ukuran keuangan daripada yang lainnya. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak punya mekanisme formal yang memperbaharui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan strateginya. Yang terjadi, ukuran-ukuran strategi yang lalu tetap digunakan sehingga menimbulkan kemalasan. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Berapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti seorang manajer dalam waktu yang sama? Jika terlalu banyak ukuran, maka resikonya adalah manajer kehilangan fokus karena pada waktu yang sama banyak hal yang akan dilakukan. Dan yang kelima, kesulitan menerapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan keuangan kemudian diberi bobot. Jika tidak demikian, maka sulit untuk melakukan trade-off. Intinya, alat ukur yang digunakan dalam menilai kerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa depan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 macam kategori, yaitu yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio aktivitas, rasio yang mengukur seberapa efektif atau hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Ketiga ada rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ada rasio probabilitas. Probabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Dan yang kelima ada rasio pasar. Menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa mendatang. Kemudian ada rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas itu ada 3. Yang pertama itu rasio lancar atau current ratio. Adalah pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dalam kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio. Menerjemahkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Yang ketiga ada cash ratio. Adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Berikut merupakan rumus dari rasio. Yang pertama itu rumus untuk current ratio itu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua untuk quick ratio itu ada aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Dan yang terakhir cash ratio itu kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Jadi ada rumus untuk rasio aktivitas. Yang pertama itu ada current asset turnover, di mana rumusnya itu penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikali 100%. Selanjutnya ada fixed asset turnover, di mana rumusnya itu penjualan bersih dibagi aktiva tetap dikali 100%.
Dan yang ketiga itu ada total asset turnover, di mana rumusnya ialah penjualan bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt to equity ratio, adalah rasio hutang dengan modal sendiri, merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Adapun rumus dari debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%. Yang kedua ada debt ratio, adalah rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibayar oleh modal yang berasal dari kreditur. Rumus dari debt ratio ialah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada net margin ratio, adalah rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Yang kedua ada return on equity, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga ada return on investment, adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Selanjutnya ini ada rumus untuk menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama itu net margin ratio, di mana laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Kedua ada return on equity, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi modal dan dikalikan 100%. Dan yang ketiga ada return on investment atau ROI, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase atau relatif. Yang kedua, analisis tren. Teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, ada analisis persentase per komponen. Teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat, ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Selanjutnya, nomor 5, ada analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Dan yang keenam, ada analisis rasio keuangan. Teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Ketujuh, ada analisis perubahan laba kotor, yaitu teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Dan yang ke-8 ada analisis break even, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kriteria keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan contoh kriteria keuangan perusahaan yang dianggap baik, yaitu pertama itu relevan. Haruslah sesuai atau relevan dengan keadaan kenyataan perusahaan sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai acuan pengembangan perusahaan. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti, di mana laporan keuangan sederhana adalah laporan yang mudah dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Yang ketiga, handal dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang handal adalah yang berisi data terbaru dan datanya sesuai dengan kenyataan. Jika data sudah sesuai, pasti tidak akan ditemukan masalah dari laporan keuangan tersebut. Dan yang keempat, terdapat unsur perbandingan. Salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membandingkan atau melihat perkembangan perusahaan. Dan selanjutnya ada contoh kriteria keuangan perusahaan yang dianggap buruk, yaitu overtrading. Overtrading juga bisa menyebabkan pengaruh buruk bagi manajemen keuangan sebuah perusahaan, seperti modal yang harus ditambah untuk transaksi utang ke supplier. Yang kedua, low profit, di mana penentuan harga jual yang tidak tepat, terlalu rendahnya. Misalnya ini juga menyebabkan profit yang perusahaan dapatkan tidak maksimal. Ketiga itu ada penjualan yang menurun. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menaikkan pendapatan adalah dengan membuat inovasi untuk produk baru, baik dari segi kemasan, harga, maupun kualitas produk tersebut. Yang keempat, terlalu banyak hutang. Indikasi lain bahwa perusahaan Anda sedang mengalami krisis dalam manajemen keuangan perusahaan adalah rasio hutang perusahaan berada pada angka yang terlalu tinggi. Dan yang kelima, kekurangan modal. Sebuah perusahaan dengan manajemen keuangan yang buruk akan kekurangan modal untuk memutar bisnis yang sedang dijalankan. Alternatifnya, yaitu berutang ke investor untuk menambah modal untuk keperluan operasional perusahaan. Saran yang dapat diberikan apabila kinerja keuangan buruk. Yang pertama itu melakukan riset market. Proses formal dan objektif agar dengan sistematik dapat menganalisis dan menafsirkan data yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang berguna.
Yang kedua itu melakukan sistem audit keuangan. Ini berguna jika kelak ditemukan kecurangan atau korupsi yang mungkin dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ketiga, melakukan inovasi. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penjualan yang menurun karena penjualan merupakan pendapatan utama yang didasarkan oleh suatu perusahaan. Dan yang keempat itu melakukan investasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah manajemen keuangan perusahaan krisis di masa mendatang, agar perusahaan bisa terus bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya. Berikut adalah contoh studi kasus kinerja keuangan pada industri otomotif Indonesia. Jadi latar belakangnya itu industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil. Pemerintah terus mendorong industri otomotif Indonesia untuk terus tumbuh. Pemerintah bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi pusat produksi global untuk manufaktur mobil dan ingin melihat produsen-produsen mobil yang terbesar untuk mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia karena negara ini bertekad untuk menggantikan Thailand sebagai pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN. Langkah ke arah itu dapat dilakukan melalui inovasi teknologi, menambah investasi, meningkatkan skala serapan tenaga kerja, serta menggandeng mitra lokal. Aktivitas investasi di sektor otomotif juga didukung pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan investasi merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Investasi juga berdampak langsung pada rakyat. Dengan investasi, lapangan pekerjaan bagi rakyat akan bertambah. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan penyederhanakan investasi. Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam risiko dan ketidakpastian. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, investor memerlukan informasi yang relevan. Laporan keuangan menjadi sarana informasi yang bisa digunakan para investor untuk melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Arahab, dikutip dalam Nurul 2013, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sumber-sumber informasi atau media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Dan analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis yang sering digunakan dalam melakukan dalam terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada rasio keuangan bukan angka-angka yang diperoleh dengan melakukan pembandingan pada pos-pos yang ada pada laporan keuangan. Secara umum, rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio bonbon dan rasio penilaian. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan beberapa jenis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Adapun tujuan penelitiannya yaitu ini untuk menganalisis data dan menilai kinerja keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016 berdasarkan rasio likuiditas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Cara memilih sampel dengan menggunakan metode ini itu dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang akan digunakan. Sampel dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut. Jadi yang pertama itu ada PT Astra International, yang kedua ada PT Astra Octoparts, yang ketiga PT Gajah Tunggal, keempat PT Indo Mobil Sukses Internasional, 5 PT Indospiring, keenam PT Multi Prima Sejahtera, ketujuh PT Nipres, ke-8 PT Prima Alloy Steel Universal, dan yang ke-9 ada PT Selamat Sempurna. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi bukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data tertulis seperti neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Metode dan teknik analisis. Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam perusahaan ini adalah analisis rasio keuangan. Itu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Adapun analisis data, penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung rasio keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2014 hingga 2016. Kedua, membandingkan rasio keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2014 hingga 2016 dengan rata-rata industri sejenis. Ketiga, melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen periode 2014 hingga 2016 berdasarkan rasio keuangan. Dan yang keempat, memberikan kesimpulan mengenai kinerja keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen pada periode 2014 hingga 2016 berdasarkan rasio keuangan. Berikut merupakan tabel kinerja keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016 berdasarkan rasio likuiditas, di mana rata-rata industri itu
mendapatkan current ratio sebesar 157% dan quick ratio sebesar 95% dan cash ratio sebesar 21%. Selanjutnya pembahasan. Berikut rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan tidak likuid atau illiquid. Dari tabel sebelumnya dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan rasio likuiditas selama tahun 2014 hingga tahun 2016. Yang pertama itu PT Astra Internasional memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Selanjutnya PT Astra Auto Parts memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik. Selanjutnya PT Gajah Tunggal memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Keempat ada PT Indomobil Sukses Internasional memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik. Kelima ada PT Indospring memiliki tingkat likuiditas yang baik. Keenam ada PT Multiprima Sejahtera memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik. Tujuh ada PT Nipres memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik. Kedelapan ada PT Prima Alloys Universal memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik juga. Dan yang kesembilan ada PT Selamat Sempurna memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Selanjutnya ada metode EVA atau Economic Value Added. EVA atau Economic Value Added merupakan indikator tentang ada perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas, telah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa menggunakan beban untuk modal ekuitas. Perhitungan EVA. EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt dan cost of equity. EVA sama dengan NOPAT dikurang capital dikali C. Di mana EVA itu sama dengan R dikurang C dikali capital. NOPAT, Net Operating After Tax, adalah laba bersih atau Net Income After Tax ditambah bunga setelah pajak. C itu di mana biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT tersebut dan dihitung secara rata-rata terimbang. Dan R adalah tingkat balik kapital atau rate of return, yaitu NOPAT dibagi dengan C. Dan C adalah jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai perusahaannya. Tolak ukur EVA. Yang pertama, apabila EVA itu lebih besar dari 0, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Berarti ada nilai tambah ekonomis. Setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau break-even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tapi perusahaan mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Dan yang ketiga, apabila EVA lebih kecil dari 0, maka nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi return saham tidak tercapai. Selanjutnya ada keunggulan EVA. Yang pertama itu EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Kedua, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak analisa yang mendalam. Tiga, EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data perbandingan seperti standar atau perusahaan lain, sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisa ratio. Dalam prakteknya, data pembanding seringkali tidak tersedia. Selanjutnya ada kelemahan dari EVA. Yang pertama itu sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal berbeda. Kedua, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. Tiga, konsep ini sangat tergantung pada transportasi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengumumkan kondisi internalnya. Kriteria kinerja.
Yang pertama itu ada likuiditas, di mana rasio lancar dengan standar 75% hingga 200% dikatakan sangat baik. Jika standarnya 150% hingga 174% dikatakan baik. Dan jika standar rasio lancar itu 125% hingga 149% kategorikan cukup baik. Jika standarnya 100% hingga 124%, kategorinya kurang baik. Jika rasio lancar itu kurang dari 100% hingga 200%, di bawah 100% atau lebih besar di atas 200% itu dikatakan buruk. Yang kedua ada solvabilitas. Debt to ratio jika lebih kecil dari 40% dikatakan sangat baik. Jika standarnya 40 hingga 50% dikatakan baik. Jika standarnya 50 hingga 60% dikatakan cukup baik. Dan jika 60 hingga 80% dikatakan kurang baik. Jika debt ratio itu lebih besar dari 80%, maka dikategorikan sebagai buruk. Selanjutnya debt to equity ratio, di mana debt to equity ratio lebih kecil daripada 70% dikatakan sangat baik. Jika 70 hingga 100% dikatakan baik, 100 hingga 150% dikatakan cukup baik, dan 150 hingga 200% dikatakan kurang baik. Jika debt to equity ratio itu di atas 200%, maka dikatakan buruk. Selanjutnya ada profitabilitas ROI, jika standarnya di atas 10% maka dikatakan sangat baik. Jika 7 hingga 10% saja maka baik, 3-6% cukup baik, 1 hingga 2% kurang baik, dan di bawah 1% buruk. Kedua ada ROE, jika besar daripada 21% dikatakan sangat baik. Jika standarnya 15 hingga 20% dikatakan baik. Jika standarnya 10 hingga 14% dikatakan cukup baik. Jika 3 hingga 9% dikatakan kurang baik, dan jika ROE di bawah 3% maka dikatakan buruk. Berikut merupakan daftar pustaka dari PowerPoint yang telah saya susun. Demikianlah presentasi tentang pengukuran kinerja keuangan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.